Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2217 sampai bab 2218. Saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Li Fugui. Mereka semua memandang Li Fugui dengan bingung. Sun Guangmao diam-diam mengeluh di dalam hatinya, memikirkan kejahatan apa yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya, sehingga dia akan menghadapi hal seperti itu di kehidupan ini. Tidak apa-apa sekarang, dia sudah tidak tahu bagaimana menghadapi Ning Panan dan Qi Feng dengan benar. Jika semua orang kuat dari keluarga Qi datang, jadi, bisakah dia terus menjadi kepala sekolah? Tetapi, lalu aku memikirkannya, Sun Guangmao juga menyadari mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Jelas sekali, cara menyelesaikan masalah ini bukan lagi hal terpenting baginya. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawanya dalam perselisihan ini. Bagaimanapun, dalam proses membantu Qi Feng, dia juga berbicara mewakili Qi Feng. Apalagi setelah Li Fugui datang ke kantornya, dia masih tidak tahu malu dan meminta Li Fugui menyerahkan Su Wanwan kepada Qi Feng. Ning Panan juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia mendekati Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Coba saya lihat. Mari kita selesaikan masalah ini di sini secepat mungkin." Memperluas situasinya. Li Fugui memandang Ning Panan dan bertanya kata demi kata, "Nak, apakah kamu masih ingin menjadi muridku? Muridku memiliki ambisi untuk menelan langit." "Jangan. Jika hal seperti ini terjadi, mereka berharap dengan bantuanku, mereka dapat menjatuhkan 3 keluarga kaya lainnya di kota Yanjing. Tapi kamu tidak berguna. Aku bahkan berencana untuk menghancurkan keluarga Qi. Diserahkan padamu untuk mengurusnya, dan kamu benar-benar bisa mundur." Bukan karena Ning Panan tidak menginginkan aset keluarga Qi. Kuncinya adalah dia tahu bahwa masalah ini tidak pernah semudah itu untuk dilakukan. Bagaimanapun, ada ahli di keluarga Qi. Terlebih lagi, ada lebih dari 1 prajurit kuno. Ditambah lagi dengan keberadaan Qi Huang, jika masalahnya semakin besar dan rubah tidak tertangkap tetapi menjadi kacau balau, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Namun, Qi Feng, yang berbaring di sampingnya, mengerutkan kening ketika mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Sebelum Ning Panan dapat membujuk Li Fugui lagi, dia bertanya dengan dingin, "Tuan Li, apa yang Anda katakan itu benar? Anda benar-benar mengizinkan saya menelepon sekarang?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Ayolah, saya tidak punya banyak waktu untuk bermain dengan keluarga Qi Anda." Qi Feng mengertakkan gigi. Dia berkata dengan keras, "Oke, bagus sekali. Saya akan menelepon sekarang." Setelah mengatakan ini, Qi Feng pertama-tama menghubungi nomor saudaranya, Qi Huang. Setelah panggilan dibuat, sebelum Qi Huang mengatakan apapun, Qi Feng memberitahu Qi Huang kabar bahwa dia terluka parah. Setelah Qi Huang mendengar apa yang dikatakan Qi Feng, dia bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan? Kamu dipukuli dengan serius di kantor Sun Guangmao? Apa yang dilakukan Sun Guangmao untuk mendapatkan makanan? Selain itu, bukankah sekolah memiliki kantor polisi khusus?" Qi Feng mendengar ini. Dia menatap Ning Panan di sebelahnya dengan tajam, "Saudaraku, Tuan Muda Ning juga ada di sini. Tuan Muda Ning membawa saya ke sini." Qi Huang tertegun sejenak. Meski hubungan antara keluarga Qi dan keluarga Ning tidak terlalu baik, namun hubungan antara Qi Feng dan Ning Panan tidak buruk. Selain itu,
kedua keluarga tetap bekerja sama dalam bisnis. Dalam hal ini, bagaimana Ning Panan bisa membawa seseorang untuk melawan Qi Feng? Dengan penuh keraguan, Qi Huang hendak bertanya alasannya, tanpa diduga. Qi Feng melanjutkan, "Saudaraku, sebaiknya kamu membawa seseorang ke sini dalam waktu setengah jam. Jika kamu tidak dapat tiba dalam waktu setengah jam, saya mungkin benar-benar dibunuh oleh anak ini." Akhir, Qi Feng bahkan tidak menyebut nama Li Fugui. Setelah panggilan ditutup, dahi Qi Huang ditutupi garis-garis hitam. Tepat ketika dia hendak memberi perintah untuk memimpin rekan-rekannya dari tim SWAT Kota Yanjing ke Universitas Yanjing untuk membawa si pembunuh ke pengadilan. Tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering setelah melihat ide penelepon. Qi Huang sedikit terkejut sesaat. Selain ayah dan saudara laki-lakinya, satu-satunya orang yang biasanya meneleponnya adalah teman-temannya, terutama lelaki tua Qi Guanglu. Kemungkinan besar tidak akan meneleponnya sepanjang tahun. Tapi hari ini, begitu kakaknya selesai meneleponnya, kakeknya justru meneleponnya. Situasi ini mau tidak mau membuat Qi Huang merasa sedikit tidak nyaman. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, dia menghubungkan telepon. "Kakek, kenapa kamu meneleponku?" Qi Guanglu menghela nafas di ujung telepon yang lain. "Nak, keluarga Qi kita dalam bahaya kali ini." Hati Qi Huang membeku. Di mata keluarga Qi, pertengkaran antar keluarga kaya pun bukanlah masalah besar, apalagi bahaya. Tapi sekarang, mampu mengucapkan kata bahaya dari mulut kakek sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kali ini keluarga Qi benar-benar telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tepat saat Qi Huang sedang bingung, Qi Guanglu mengubah topik dan terus berkata kepada Qi Huang, "Tapi jangan khawatir, Kapten Song Pingping dari tim kelima ada di pihak kita sekarang." Kaki Qi Huang melunak dan dia merosot ke kursi dan berkata kepada lelaki tua dengan senyum masam, "Kakek, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Ngomong-ngomong, kamu berbicara tentang Kapten Song Pingping di game ke-6, kan?" Qi Guanglu menjawab dan berkata terus terang, "Ya, itu dia. Dia baru saja mengirim seseorang ke sini. Pulang, beritahu kami bahwa Li Fugui, kapten tim kedua di ronde ke-6, membawa orang-orangnya ke kota Yanjing dan berencana untuk langsung menghancurkan keluarga Qi kami. 2 Master Xiantian tahap awal dari tim kelima untuk kita gunakan. Nak, apa yang harus kamu lakukan kali ini sangat sederhana. Atas nama keluarga Qi kami, bawalah ahli keluarga Qi kami ke sekolah dan bunuh anak ini Li Fugui." Qi Huang berkata sambil tersenyum, "Kakek, jangan khawatir. Selama kita memiliki 5 tim yang mendukung kita kali ini, akan mudah untuk menghancurkan keluarga Ning, apalagi Li Fugui. Selain itu, keluarga Ning sepertinya berencana untuk putus dengan kita kali ini. Saya pikir, jika memungkinkan, bisakah kita juga menghancurkan keluarga Ning kali ini?" Qi Guanglu mencibir dan berkata, "Jangan khawatir tentang keluarga Ning untuk saat ini. Saya telah meminta ayahmu untuk mengirim orang untuk menanganinya. Anda hanya perlu membunuh Li Fugui. Ingat, kecepatannya harus cepat, karena dia berani menyerang kita di wilayah kita kali ini. Kita harus memberitahu dia, itu di kota Yanjing. Siapa rajanya?" Qi Huang menutup telepon. Senyuman santai muncul di wajahnya. Dia melepas seragamnya, mengenakan pakaian sipil, lalu mengambil pistolnya dan bergegas menuju sekolah. "Mari kita bicara tentang Qi Guanglu." Begitu dia menutup telepon dengan Qi Huang, Qi Feng menelepon. Setelah Qi Feng selesai menjelaskan situasi spesifiknya, Qi Guanglu hanya berkata dengan dingin, "Jangan khawatir,
saya sudah mengirim seseorang ke sini. Juga, beritahu Li Fugui dan minta dia menunggu. Saat ini sekolah, di kantor Sun Guangmao. Setelah Qi Feng meletakkan ponselnya, Li Fugui tersenyum tipis, memandang Qi Feng dan bertanya, bagaimana? Pemberitahuannya sudah selesai sekarang. Qi Feng bangkit dari tanah dengan susah payah dan bergerak sedikit-sedikit di sofa sebelahku. Duduk saja, dia berkata kepada Li Fugui kata demi kata, Tuan Li, karena Anda ingin bertarung dengan keluarga Qi kami, maka saya akan mengorbankan hidup saya untuk menemani Anda hari ini. Ada rasa jijik di matanya. Dia tersenyum pada Qi Feng dan berkata, Qi Feng, kamu seperti ini, dan kamu masih mempertaruhkan nyawamu untuk menemani seorang pria sejati. Apakah kamu terlalu khawatir? Li Fugui berkata kepada Ning Panan, ngomong-ngomong, jangan bermalas-malasan di sini. Hubungi beberapa pengacara. Saat keluarga Qi tiba nanti, mereka akan bersiap untuk mengambil alih properti keluarga Qi. Berada di sini sampai sekarang, hatiku masih dalam keadaan kacau. Meskipun dia tidak percaya Li Fugui bisa secepat itu. Anda bisa melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor pengacara. Setelah panggilan telepon, Ning Panan bertanya kepada Li Fugui dengan hati-hati, Tuan, maukah Anda, orang tua itu, tidak membunuh siapapun lain kali? Li Fugui tersenyum dengan santai, bunuh seseorang, bunuh siapa? Hari ini saya akan membunuh Qi Feng, keluarga Qi jika orang lain bijaksana. Hehe, saya tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ning Pan tidak tahan. Dia berbisik, Tuan, bisakah Anda memberi saya sedikit wajah dan mengampuni nyawa Qi Feng? Tanpa diduga, sebelum Li Fugui membuka mulutnya, Qi Feng mengutuk Ning Panan dengan keras dan tidak tahu malu. Ning Panan, dasar anak muda bodoh berpura-pura menjadi orang baik di sini. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa Anda membawanya ke sini hanya untuk mencaplok aset keluarga Qi kami. Jika keluarga Qi kami sedikit lebih kuat, mereka dapat menindas kami secara sewenang-wenang. Seperti kata pepatah, kelinci menggigit saat sedang marah. Jika kamu benar-benar mendorong keluarga Qi kita sampai mati, kita akan mati bersama. Lalu dia menghela nafas tak berdaya kepada Qi Feng. Saudaraku, bisakah kamu punya otak? Aku permisi sekarang, Qi Feng berkata dengan keras. Kamu permisi? Mengapa kamu tidak berpura-pura menjadi orang baik? Saya dapat melihat ambisi serigala Anda. Anda sama sekali tidak mencoba memaafkan saya. Anda jelas berencana untuk mencaplok keluarga Qi kami bersamanya, dan Anda masih berpura-pura menjadi orang baik di sini aku. Kamu orang yang tidak punya otak, Li Fugui menatap Ning Panan sambil tersenyum. Setelah Qi Feng mengucapkan kata-kata kasar ini, dia berkata terus terang kepada Ning Panan, dengar, aku tidak menghargainya sama sekali. Kamu sedang sentimental di sini, apakah ini menarik? Yah, saya tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat apapun untuk Anda ketika saya datang ke kota Yanjing. Saya menghancurkan keluarga Qi kali ini, jadi saya memperlakukannya sebagai hadiah ucapan selamat untuk Anda. Ning Panan melihat kekeras kepalaan Qi Fengming, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mengenai hal ini, saya dapat dianggap sebagai orang yang sepenuhnya baik hati dan benar. Li Fugui, sebaliknya, terlalu malas untuk terus berbicara dengan Qi Feng. Setelah matanya tertuju pada Sun Guangmao, dia tersenyum padanya dan berkata, Kepala Sekolah Sun, tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan sekarang? Baru saja selesai berbicara. Tanpa diduga,
Kaki Sun Guangmao menjadi lemas dan dia berlutut di depan Li Fugui. Lihat situasi ini, Li Fugui mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kepala sekolah Sun, apa yang kamu lakukan?" "Saya tidak memintamu untuk berlutut." Bibir Sun Guangmao bergetar dan dia berkata dengan hati-hati kepada Li Fugui, "Tuan Li, saya salah, mohon maafkan saya." "Biarkan saya akan." Li Fugui tersenyum pahit. Dia langsung menyela Sun Guangmao dan berkata, "Baiklah, nak, berhentilah berbicara omong kosong di sini. Kenapa kamu begitu tua dan bahkan tidak memahami cara paling dasar dalam keramah tamahan? Tuan Ning dan saya di sini untuk Anda. Kantornya lama sekali. Kenapa kamu tidak menyiapkan secangkir teh panas atau rokok untuk kami?" Sun Guangmao ketakutan. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia segera berdiri, segera mengeluarkan huazi dari laci, membagikannya kepada Li Fugui dan Ning Panan dengan hormat, dan kemudian dengan gemetar mulai membuat teh dan air untuk Li Fugui dan Ning Panan. Li Fugui melihat ini, dia duduk di kursi Sun Guangmao dan berkata kepadanya dengan nada yang tampak serius, "Kepala sekolah Sun, bukannya saya ingin menimbulkan masalah bagi Anda. Kuncinya adalah Anda adalah orang yang melakukan hal-hal yang benar-benar tidak dapat dipahami. Orang-orang, saya mengerti, tetapi Anda juga harus melihat sanjungan, bukan? Anda mengatakan bahwa untuk menyenangkan Qi Feng, Anda pergi berurusan dengan siswa yang malang. Tidakkah Anda merasa malu saat dia berbicara?" Li Fugui berdiri dan mulai berbicara dengan Sun. Melihat sekeliling kantor Guangmao, saat dia melihat sertifikat kehormatan di atas meja di depannya. Li Fugui membuka salah satunya dengan santai, baca apa yang ada di dalamnya. Selesai membaca, Li Fugui melanjutkan kepada Sun Guangmao, "Lihat, Anda juga seorang kepala sekolah yang diakui oleh otoritas yang lebih tinggi. Anda telah berkecimpung dalam industri pendidikan selama bertahun-tahun, dan Anda masih dapat melakukan hal seperti itu. Jika ini menyebar, menurut Anda apakah dapatkah Anda melanjutkan sebagai kepala sekolah? Maukah Anda melanjutkan? Dengan kata lain, dengan keluarga Qi yang melindungi Anda. Bahkan jika Anda dapat terus menjadi kepala sekolah, apakah Anda dapat merasa nyaman setelah 100 tahun? Sun Guangmao tampak malu. Dia menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Tuan Li, jangan khawatir. Saya akan segera mengundurkan diri setelah masalah ini ditangani. Terutama, baru setelah kejadian ini saya menyadari bahwa apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini, Anda harus memiliki hati nurani yang bersih." Li Fugui melihat bahwa Sun Guangmao telah menyadari kesalahannya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Oke, kenapa kamu mengundurkan diri?" "Saya mengatakan ini bukan untuk membuat kamu mengundurkan diri, tetapi untuk membuat kamu melakukan perubahan. Ngomong-ngomong, kamu baru berusia awal 50-an tahun ini, kan? Di kamu usia, untuk mencapai prestasi seperti itu pasti tidak dicapai hanya dengan menyanjung orang lain. Anda harus memiliki kekuatan. Saya tidak bisa sepenuhnya menyangkal pencapaian Anda, hanya karena Anda melakukan kesalahan. Hanya berbicara tentang Universitas Yanjing dan bahkan secara internasional selama beberapa tahun terakhir sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Bekerja keras mulai sekarang, lakukan lebih banyak hal yang bermanfaat bagi negara dan rakyat, dan kurangi melakukan hal-hal yang berpikiran kosong dan berantakan." Ini sudah cukup. Mata Guangmao dipenuhi rasa terima kasih. Air mata jatuh dari sudut matanya, menatap Li Fugui.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Tuan Li, saya, wow, terima kasih banyak. Anda adalah orang tua saya yang terlahir kembali." Melambaikan tangannya dengan lembut, dia berkata terus terang kepada Sun Guangmao, "Jangan bicara omong kosong yang tidak berguna. Keluarga Qi pasti akan mengirim seseorang ke sini nanti, dan kita mungkin akan mengalami sedikit konflik saat itu. Ini adalah sekolah. Jika terlalu banyak orang yang mengetahuinya itu, pasti akan berdampak buruk." Bersambung.